Hai semua, di video kali ini aku mau bikin red velvet cake hanya menggunakan 4 butir telur dan tanpa oven. Hasil cake-nya tetap enak dan juga lembut banget ya teman-teman. Cake ini bisa juga dijadikan sebagai cake ulang tahun ya, atau dijadikan sebagai ide jualan. Tanpa berlama-lama, yuk kita bikin sama-sama. Untuk bahan pertama, di sini aku sudah siapkan 50 gram coklat putih. Ini coklat putih batangan ya teman-teman, yang sudah aku iris tipis-tipis seperti ini. Dan siapkan juga 120 ml minyak sayur. Kemudian kedua bahan ini kita akan masak dan kita akan lelehkan coklatnya. Kita masak menggunakan teknik tim seperti ini ya. Dan pastikan coklatnya benar-benar leleh dan juga mencair. Kalau coklat putihnya sudah meleleh dan mencair seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Bisa dimatikan api kompornya. Langkah berikutnya kita pecahkan 4 butir telur. Di sini aku pakai telur ayam berukuran sedang ya. Kemudian masukkan 1 sendok teh SP atau bisa juga diganti dengan TBM atau ovalet. Kemudian masukkan juga 100 gram gula pasir. Untuk tingkat kemanisannya bisa disesuaikan ya. Kemudian ketiga bahan ini kita akan mixer sampai adonannya kental, putih dan juga berjejak. Di sini aku mixer selama 8 menit ya teman-teman. Kalau adonannya sudah kental, putih dan berjejak seperti ini sudah cukup dan kita matikan mixernya. Langkah selanjutnya kita masukkan tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang ya teman-teman. Untuk bahan keringnya ini kita ayak terlebih dahulu agar nggak ada bahan yang bergerindil. Kemudian masukkan 3 sendok makan susu bubuk full cream, 1 sendok makan coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder, dan sedikit garam. Untuk bahan keringnya ini kita saring terlebih dahulu agar nggak ada bahan yang bergerindil ya. Jika sudah, kita aduk-aduk terlebih dahulu. Ini dalam keadaan mixer yang masih mati ya teman-teman, agar adonannya nanti nggak berhamburan. Kemudian ini kita mixer selama 1 menit, asal tercampur rata aja agar adonannya nggak turun. Kalau sudah seperti ini sudah cukup dan kita matikan mixernya. Langkah berikutnya kita akan tambahkan 1 sendok makan pasta red velvet. Kalau teman-teman nggak punya, teman-teman bisa ganti juga dengan pewarna merah. Ini aku gunakan 1 sendok makan penuh ya. Kemudian kita masukkan lelehan coklat putih dan juga minyak yang sudah kita lelehkan sebelumnya. Lalu adonan ini kita aduk menggunakan teknik balik seperti ini ya teman-teman. Diaduk perlahan-lahan aja sampai adonannya tercampur rata. Di proses ini jangan terlalu cepat mengaduknya ya teman-teman, agar adonannya nggak turun dan adonannya nggak bantat. Pastikan ini kita campur sampai benar-benar rata dan nggak ada endapan minyak di bawahnya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini sudah cukup. Hasilnya cantik banget ya teman-teman, dan ini adonannya juga nggak turun. Langkah berikutnya di sini aku siapkan loyang 16 cm. Dan di sini aku hanya punya 1 loyang ya. Kemudian loyangnya di sini bagian bawahnya kita akan olesi menggunakan butter ataupun margarin juga boleh. Setelah diolesin, kemudian kita akan timbang adonannya. Untuk 1 adonan ini aku akan bagi menjadi 3 bagian ya. Per bagiannya aku timbang seberat 200 gram. Kalau sudah seperti ini kita hentak-hentakan sebentar. Kemudian kita akan kukus selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Setelah 20 menit ini sudah ya teman-teman. Cake-nya sudah matang, bisa juga dites tusuk seperti ini.
Kalau nggak ada adonan cake yang menempel di tusukan gigi, tandanya cake-nya sudah matang. Selanjutnya cake-nya ini kita angkat dan langsung kita dinginkan ke atas cooling rack seperti ini. Ini bertujuan agar cake-nya nggak bantat ya. Kemudian loyangnya aku akan lap menggunakan tisu dapur atau bisa juga dicuci. Lalu kita olesi kembali bagian alasnya menggunakan margarin ataupun butter. Ini diolesin agak tebal juga nggak apa-apa ya teman-teman, supaya cake-nya nggak lengket di loyangnya. Kemudian timbang kembali adonan seberat 200 gram. Lalu kita hentak-hentakan dan kita akan kukus. Ulangi prosesnya sampai semuanya selesai. Nah, setelah semuanya dikukus, ini hasilnya menjadi 3 bagian cake ya teman-teman. Dan untuk cake yang hasilnya kurang bagus, nanti aku akan kikis bagian atasnya menggunakan pisau. Dan untuk hasil cake yang kurang bagus dan atasnya kurang rata, di sini aku akan kikis aja. Ini dikikis tipis-tipis aja ya teman-teman, diratakan bagian atasnya. Dan untuk remahan cake-nya ini jangan dibuang ya. Ini bisa kita gunakan nanti sebagai topping di bagian atas cake. Selanjutnya kita akan bikin whipping creamnya. Di sini aku siapkan 250 ml whipping cream. Ini whipping creamnya masih dingin ya teman-teman. Kemudian kita akan mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai krimnya mengembang dan berjejak. Untuk whipping creamnya sendiri ini aku nggak tambah gula dan juga susu karena rasanya menurut aku sudah manis. Jika sudah mengembang putih dan berjejak seperti ini sudah cukup. Kita bisa matikan mixernya. Langkah berikutnya, ambil sedikit whipping cream, kemudian kita taruh di bagian bawahnya seperti ini ya. Ini bertujuan agar cake-nya nanti nggak lari saat didekorasi. Lalu letakkan satu cake di atasnya, kemudian kita akan timpa bagian atas cake menggunakan whipping cream. Untuk tebal, tipisnya whipping cream disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Nah, kalau sudah dirasa rata seperti ini sudah cukup dan kita akan timpa di atas krimnya menggunakan cake. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan bantuan piping bag seperti ini. Kita tinggal putar-putar aja krim di atasnya seperti ini ya. Kemudian kita ratakan. Kalau dirasa sudah rata ini udah cukup dan selanjutnya kita akan timpa kembali dengan adonan cake yang ketiga ya teman-teman. Lalu kita akan timpa kembali menggunakan whipping cream di atasnya. Kemudian ini kita ratakan sampai dirasa teman-teman rata ya. Teman-teman juga bisa menggunakan bantuan scraper ataupun spatula ya. Sesuaikan dengan kemampuan dan kenyamanan teman-teman. Dan kalau sudah rata seperti ini, selanjutnya untuk bagian pinggirnya kita akan lapisi menggunakan whipping cream tipis-tipis terlebih dahulu. Ini bertujuan agar remahannya nanti nggak kena ke whipping cream selanjutnya ya teman-teman. Nah, kalau udah rapi seperti ini sudah cukup. Selanjutnya kita akan timpa kembali menggunakan whipping cream. Di bagian ini agak tebal ya teman-teman. Kemudian kita rapikan bagian pinggirnya menggunakan scraper seperti ini. Jika teman-teman punya pemutar cake, itu lebih senang dan juga lebih gampang ya saat kita mendekorasi kue seperti ini. Nah, kalau sudah rapi, ini dirasa rapi seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian untuk bagian pinggirnya kita dekorasi menggunakan remahan cake tadi. Walaupun cuma sedikit, ini cukup banget untuk dekorasi di bagian cake-nya ya. Kemudian untuk bagian atasnya juga ini aku akan dekorasi sedikit ya. Untuk hiasan teman-teman bisa sesuaikan dengan selera.
Nah, ini dia red velvet cake-nya sudah jadi ya teman-teman. Tampilannya cantik banget, mirip seperti yang dijual di toko kue. Dari segi potongan, cake-nya lembut banget ya teman-teman. Dan dari segi tampilannya bisa dilihat ini sangat cantik banget, sampai dalamnya juga bagus banget. Saatnya kita akan cobain. Ini tuh cake-nya super lembut ya teman-teman. Walaupun tanpa oven, tapi hasil cake-nya super lembut dan juga enak banget. Rasanya enak banget, manisnya pas, dan juga ini rasa manisnya nggak enak sama sekali. Dipadu dengan whipping cream yang nggak terlalu manis, jadi rasanya menurut aku enak banget. Walaupun tanpa oven, tapi red velvet cake-nya ini super enak dan juga lembut banget ya teman-teman. Sekian dulu video aku kali ini. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.